Oke, halo semua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang modul bab 4, yaitu tentang looping atau perulangan menggunakan for pada video ini. Perulangan pada pemrograman biasanya digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode program secara berulang. Contohnya, kita akan mencetak nilai dari angka 1 sampai 10. Kita hanya perlu menggunakan perintah for untuk dapat menuliskan angka 1 sampai 10. Oke, pada bagian ini kita melihat pernyataan for. Bentuk umum pernyataan for sebagai berikut, yaitu for inisialisasi, syarat perulangan, kemudian pengubah nilai pencacah, apakah itu melakukan penambahan nilai atau pengurangan nilai. Syarat perulangan di sini biasanya kita akan menggunakan perintah if yang lebih singkat, di mana jika kondisi atau syarat ini terpenuhi maka perulangan itu telah selesai. Oke, kemudian bentuk kedua di mana for inisialisasi, syarat perulangan, pengubah nilai pencacah. Di dalamnya kita bisa membuat perintah lebih dari satu. Oke, di sini ada penjelasannya bahwa inisialisasi merupakan bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu. Syarat perulangan memegang kontrol atau kondisi atau kendali terhadap pengulangan, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Pengubah nilai pencacah mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah, apakah itu penambahan atau pengurangan. Kemudian di dalam for ada juga pernyataan nested for seperti pada kondisi, yaitu nested if. Di perulangan juga ada yang dinamakan dengan nested for atau perulangan yang bersarang. Contoh perulangannya seperti ini: for inisialisasi, syarat pengulangan, pengubah nilai pencacah. Di dalam for ada lagi for, kemudian ada perintah. Oke, kita coba masuk ke dalam kegiatan praktikum yang mana akan saya jelaskan penggunaannya. Di sini saya juga akan menampilkan cara penggunaan di aplikasi coding C++ Android. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan di Android bisa install dari Play Store, yaitu coding C++. Oke, saya coba menunjukkan. Di sini saya akan membuat include header, include IO string. Oke, kita lihat lagi include con.io dan include stdio. Include con.io, include stdio. Oke, selanjutnya saya akan gunakan integer main. Di sini di modul hanya menggunakan main, tetapi karena beberapa dari kalian mungkin akan menggunakan Android untuk melakukan kegiatan praktikum ini, maka saya akan menggunakan kode program yang mungkin sifatnya bisa juga digunakan di Android. Jadi kita akan menggunakan int main jika di modul ini adalah main, maka saya akan menggunakan int main pada contoh ini. Kemudian sebelum penutup saya akan memasukkan perintah, yaitu return 0. Kenapa return 0? Karena kita menggunakan sebuah fungsi yang bertipe data integer, jadi harus wajib mengembalikan nilai integer atau return 0. Entah 0 atau 1 bisa, yang penting harus mengembalikan nilai. Kemudian saya akan memberikan contoh dulu sebelum masuk ke contoh praktikum ini. Kita bisa pakai ini, contohnya integer a, kemudian clr scr. Fungsi ini adalah clr scr ini adalah fungsi untuk melakukan pembersihan layar. Oke, kemudian for a sama dengan 1, a lebih kecil sama dengan 10, a++. Oke, jangan lupa untuk
buka kurung langsung diikutkan dengan tutup kurung agar tidak lupa. Oke, di sini kita langsung melakukan cout A titik koma, kemudian kita lakukan gauge. Oke, untuk penggunaan di komputer atau laptop Windows, kita menjalankan dengan menekan Ctrl F9. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kita membuat perulangan di mana nilai A itu diawali dari 1 dan dengan kondisi nilai A ini lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian kita menggunakan pengubah nilai pencacah itu adalah A++, di mana A++ itu berarti adalah nilai A lama ditambahkan 1. Oke. Nah, secara konsep perulangan kita hanya menggunakan perintah cout sebanyak 1, tetapi nilai ini akan muncul sesuai dengan nilai A atau sesuai dengan syarat kondisi pengulangan. Jadi karena kita menggunakan nilai A ini dimulai dari 1 dengan kondisi adalah A lebih kecil atau sama dengan 10, artinya nilai maksimal dari A itu adalah 10, dimana ketika nilai A itu sudah menjadi 11, maka perulangan ini akan selesai. Oke, saya coba jelaskan sedikit tentang step by step penggunaan for ini. Jadi pada awalnya kita mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer. Deklarasi variabel A dengan tipe data integer. Oke, dimana variabel A ini belum memiliki nilai sama sekali. Kemudian kita masuk ke dalam for A sama dengan 1. Jadi for A sama dengan 1 ini kita akan memberikan nilai awal terhadap variabel A, dimana artinya nilai A ini adalah 1. Oke, ini adalah inisialisasi atau kondisi awal nilai A. Jadi kita harus perhatikan bahwa nilai A saat ini adalah 1. Kemudian syarat pengulangan adalah jika A lebih kecil atau sama dengan 10. Artinya kita akan melakukan pengulangan di mana pengulangan itu akan berhenti jika nilai A ini sudah lebih besar daripada 10. Kemudian bagian ketiga, pencacah nilainya adalah A++ dalam artian nilai A lama setelah dilakukan perintah di dalam for, maka nilai A lama ini akan ditambahkan dengan angka 1. Jadi contohnya seperti ini. Pada awalnya nilai A adalah 1. Jadi di sini A sama dengan 1. Oke. Ketika kita lakukan cout A, maka di layar akan muncul angka 1. Ketika selesai melakukan perintah, sebelum memasuki di bagian perulangan naik, karena nilai A ini masih lebih kecil atau sama dengan 10, dalam artian 1 ini masih lebih kecil dari 10, maka pencacah bilangan ini akan berjalan dan nilai A tadi ini akan ditambahkan 1, maka nilai A sekarang adalah 2. Jadi di sini secara di balik layar ini sebenarnya komputer itu sudah membuat nilai A ini saat ini adalah 2. Oke, kondisinya adalah A lebih kecil daripada 10. Itu masih betul. Maka dia akan lakukan lagi cout A, maka di sini akan mencetak nilai 2. Di sini kita akan muncul di layar adalah nilai 2. Setelah dia lakukan perintah ini, maka dia akan menjalankan perintah pencacah lagi A++. A++ yang sebelumnya adalah nilai A itu adalah 2. Ketika A++, maka 2 ini akan ditambahkan 1 menjadi 3. Oke, sekarang nilai A sini adalah 3.
Kemudian masuk lagi kepada kondisi jika A ini lebih kecil dari 10, jika A nya sama dengan 10, maka dia akan lakukan proses di dalam. Karena A adalah 3 dan lebih kecil daripada 10, maka cetak A. Sekarang di layar akan tercetak adalah 3. Setelah mencetak 3, A++ dan A sekarang menjadi 4. Oke. A di sini adalah 4, seperti virtualisasi seperti ini. Kemudian A ini masih lebih kecil daripada 10 atau A ini sama dengan 10, maka dia akan kerjakan lagi di bawah, maka akan mencetak nilai A yaitu adalah 4. Oke, cout A sama dengan 4. Dia akan cetak 4, berputar lagi, kemudian A++ menjadi 5. 5 masih lebih kecil daripada 10. Kemudian cout A, maka dia akan 5. A++, maka A sama dengan menjadi 6. 6 lebih kecil dari 10. Cout A, sekarang mencetak nilai A adalah 6. A++, sekarang A dari 6 tadi akan menjadi 7. Kemudian A sama dengan 7, A lebih kecil daripada 10, maka dia akan lakukan pencetakan lagi. Cout A adalah 7. Kita akan cetak lagi A++, A menjadi 8. Kemudian A lebih kecil daripada 10, cout A ada 8. Kemudian A++, A menjadi 9. Kemudian A adalah 9, A masih 9 masih lebih kecil daripada 10, cout A 9, A++, A sama dengan 10. Kemudian 10 lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, karena ini kondisinya masih benar, maka dia akan lakukan cetak A. A adalah 10. Oke, kemudian A++, 10 menjadi 11. A sekarang adalah 11 dan akan melihat kondisi jika A lebih kecil atau sama dengan 10, maka dilanjutkan. Tetapi karena A ini bernilai 11 dan 11 itu secara fakta adalah lebih besar daripada 10, maka perintah for ini akan keluar dan masuk ke sini. Oke. Dah, inilah ilustrasi dari penggunaan perulangan secara dasar dari umumnya pemrograman, dan ini adalah contoh penggunaan for pada C++. Oke. Kita akan lanjut lagi di modul selanjutnya. Kita akan coba di kegiatan selanjutnya, yaitu contoh penggunaan for. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan di mana kita akan mencetak nilai dari 10 menuju 1. Oke. Saya coba tunjukkan lagi. Jangan lupa ini kita simpan dengan nama modul. Kita simpan dengan nama modul 4. Kemudian saya akan memberikan nama kegiatan 1 CPP. Oke, kemudian kita akan buat file baru lagi. Oke, di sini saya akan membuat lagi file baru. Ini saya bisa lakukan copy saja. Oke, tidak ada kopinya. Oke, kita akan tulis ulang include. Oh ya, saya coba tunjukkan lagi penggunaan jika kita menggunakan Android. Sebelum kita lanjut ke kegiatan 2, kita akan coba jika kita menggunakan Android. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi coding C++. Saya akan lakukan include IO stream. Bisa diperhatikan antara handphone dan coding di laptop. Kemudian include std IO
kemudian include clone IO. Kemudian untuk Android kita harus menambahkan satu baris, yaitu using namespace std titik koma. Oke, saya akan kasihkan komentar bahwa baris ini wajib jika menggunakan Android. Oke. Kemudian kita gunakan int main. Oke, kemudian buka kurung. Kalau kalian menggunakan Android coding 11+ ini, maka untuk buka kurung dan tutup kurung kalian bisa lihat di bagian di atas keypad ini. Ini ada buka kurung dan tutup kurung, dimana jika saya klik ini langsung dia menampilkan buka kurung dan tutup kurung. Kita tinggal enter. Kemudian di sini juga ada tab inta. Oke, kemudian saya akan gunakan for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 10, A++. Kemudian saya gunakan buka kurung dan tutup kurung, kurawal. Kemudian saya gunakan tab untuk masuk. Kemudian saya akan lakukan cout A. Oke. Kemudian karena kita menggunakan int main, maka kita wajib untuk return null. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan aplikasi perulangan ini dengan menekan tombol run di bagian kanan atas aplikasi. Oke, di sini dia mengatakan tidak ada clone.io, berarti kita harus tidak ada stdio. Kita coba menggunakan H. Oke, berarti clone.io kita harus menggunakan H. Oke, hasilnya sama sesuai dengan yang ditampilkan di komputer. Oke, berarti di laptop ini juga atau kita harus menggunakan clone.io.h supaya kita seragam antara di handphone dan di laptop. Oke, untuk Android jika sudah, kita bisa tekan tombol kembali, maka akan kembali ke editor. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan 2, yaitu berarti include IO stream, bisa tanpa H, include stdio.h, kemudian include clone.io.h. Kemudian kita gunakan di sini adalah integer main. Jangan lupa tutup kurung kurawal, kemudian langsung saja kita nol. Jangan lupa get jika kita menggunakan laptop atau komputer. Kemudian kita integer A, kemudian clr scr. Oke, kemudian kita akan buat for A sama dengan 10, A lebih besar daripada 0, kemudian A plus minus. Jangan lupa tutup kurung kurawal, cout A. Oke, kita perhatikan modul A lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini kita akan ganti A lebih besar sama dengan 1. Oke, kita coba jalankan Ctrl F9 kalau menggunakan laptop. Oke, maka di sini hasilnya adalah 10,987654321. Oke, kita coba bedah lagi step by step dari perulangan menurun ini. Oke, jadi pertama kita deklarasi variabel A dengan
tipe data integer. Oke, kemudian kita akan bersihkan layar. Di sini adalah memulai perulangan. Oke. Nah, for A sama dengan 10, artinya kita memberikan nilai kepada A adalah 10. Oke. Kita memberikan nilai awal kepada variabel A adalah 10. Kemudian syaratnya adalah A lebih besar atau sama dengan 1. Oke, jadi karena A ini adalah 10 dan 10 itu masih lebih besar daripada 1, maka jalankan perintah cout A. Maka di sini di layar akan mencetak nilai A, yaitu adalah 10. Oke, kemudian A minus minus. Jika tadi sebelumnya kegiatan sebelumnya A++ itu adalah nilai lama menambahkan 1, maka ini adalah nilai lama mengurangi 1. Jadi setelah cout A kemudian A++, A minus minus, maka nilai 10 ini akan dikurangi 1, maka nilai A adalah 9. Oke, jadi secara belakang layar A ini menjadi 9. Kemudian syarat kedua, A lebih besar atau sama dengan 1. Angka 9 masih lebih besar daripada 1, maka cetak A adalah 9, cetak A 9. A minus minus, kini A menjadi 8. A sama dengan 8, A lebih besar daripada 1. 8 lebih besar daripada 1, ya, cout A, maka mencetak nilai 8. A minus minus, A sekarang menjadi 7. Oke, kemudian A sama dengan 7, A lebih besar daripada 1. Maka cout A adalah 7, maka sini kita akan 7. Kemudian A minus minus, 7 ini akan berubah menjadi 6. A sama dengan 6, A lebih besar daripada 1, benar, cout A, maka cetak nilai A adalah 6. Oke, kemudian A minus minus, A menjadi 5. Kemudian A ulangi lagi, A lebih besar daripada 1, 5 lebih besar daripada 1, cout A menjadi 5, A minus minus, A menjadi 4. Kemudian ulang lagi, A lebih besar daripada 1, kemudian cout A ada 4. Kemudian A minus minus, A menjadi 3. Kemudian kita ulangi lagi, A lebih besar daripada 1, 3 masih lebih besar daripada 1, cout A adalah 3. A minus minus, A menjadi 2. Ulangi lagi, A lebih besar daripada 1, 2 lebih besar daripada 1, masih benar, cout A adalah 2. Kemudian A minus minus, A adalah 1. Kemudian A lebih besar atau sama dengan 1, 1 sama dengan 1, maka cout A adalah 1. A minus minus, kini A menjadi 0. Oke, pada bagian ini kita akan coba melakukan perulangan lagi. Sistem akan coba melakukan perulangan lagi, tetapi dia akan tetap melakukan pengecekan. Jika A lebih besar atau sama dengan 1, maka kerjakan cout A, tetapi A ini sekarang bernilai 0, yang mana A 0 ini lebih kecil daripada 1. Oke, artinya A ini sekarang 0. 0 itu lebih kecil daripada 1, maka kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi. Yang terjadi adalah sistem akan keluar dari for. Maka hasil yang tampil di sini adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah di bagian Android sini kita akan perhatikan, kita akan rubah saja 10, kemudian kita akan ganti A lebih besar, saya ketik saja A sama dengan 10, A lebih besar sama dengan 1, kemudian A minus minus. Oke, kemudian saya klik ini. Oke, kemudian saya klik tab, cout A. Oke, kita coba run. Di sini kita coba run.
Nah, hasilnya sudah sama, 10,987654321 di Android juga 10,987654321. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh sederhana dari penggunaan for tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat kegiatan ketiga, di mana mirip dengan kegiatan satu. Oke, dari A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 10, tetapi pencacahnya berbeda. Di sini A tambah sama dengan 2, yang sebelumnya adalah A++. Oke, perbedaannya adalah jika kita menggunakan A tambah sama dengan 2, maka nilai ini akan bertambah 2, bukan hanya lagi bertambah 1, tetapi akan bertambah 2. Jadi jika kita melihat di sini A sama dengan 1, maka penambahannya adalah 1 bertambah 2 menjadi 3, bertambah 2 menjadi 5, bertambah 2 menjadi 7, bertambah 2 menjadi 9. Oke, kita akan coba lagi. Ini kita simpan dulu. Perhatikan jika ini masih bernama noname 00, artinya itu belum disimpan, atau ada tanda bintang, itu artinya belum disimpan. Jadi kita save, saya berikan nama kegiatan 2. Oke, kemudian saya akan buat satu file baru lagi. Oke, kemudian saya akan buat include string, include std.io, stdio.h, include content.h, kemudian integer name, langsung tutup kurung, kemudian itu 0, integer a, cr, scr, kemudian for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 10, kemudian A tambah sama dengan 2. Oke, tutup kurung, kemudian di sini cout A, kemudian kita gauge. Oke, kita coba jalankan. Make the modified code. Oke, cr, kita coba jalankan lagi, Ctrl F9. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, hasilnya adalah 13579. Artinya perulangan ini menampilkan angka yang penjumlahannya adalah 2. Kita coba bedah lagi. Mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer. Oke, kemudian di sini berfungsi untuk membersihkan layar. Oke, jadi kemudian kita akan mulai for nilai awal A adalah 1. Oke, A lebih kecil daripada 10, 1 lebih kecil daripada 10, A tambah sama dengan 2. Artinya nanti ini kita akan menggunakan penjumlahan 2 ke atas. Oke, dengan alurnya nilai A adalah 1. Kita memberikan nilai awal A sama dengan 1. A lebih kecil daripada 10, 1 lebih kecil daripada 10, cetak A. Maka kita akan cetak 1 karena nilai A itu adalah 1.
Setelah mencetak, maka A ini akan bertambah 2. A tambah sama dengan 2 artinya nilai A yang lama atau 1 ini akan ditambahkan 2. Maka nilai A sekarang adalah 3. 3 lebih kecil daripada 10, masih betul, Cout A, maka di sini adalah 3. A tambah sama dengan 2. A sebelumnya adalah 3. 3 ditambahkan dengan 2. Artinya nilai A yang baru sekarang adalah 5. Cout A adalah 5, maka kita akan cetak angka 5. Kemudian A plus sama dengan 2. 5 tambah 2 adalah berarti 7. 7 lebih kecil daripada 10, maka masih benar cetak A adalah 7. Kemudian A plus 2. A plus sama dengan 2 atau nilai A yang lama akan ditambahkan dengan 2, yaitu adalah 9. Kemudian 9 lebih kecil daripada 10, masih betul, cetak A adalah 9. A tambah sama dengan 2 artinya A yang lama atau 9 ditambah dengan 2, maka nilai A yang baru sekarang adalah 11. A lebih kecil atau sama dengan 10, karena A adalah 11 dan 11 itu lebih besar daripada 10, maka dia akan keluar dari for. Oke, kita akan gunakan di dalam Android. For A sama dengan 1, kemudian A lebih kecil sama dengan 10, kemudian A tambah sama dengan 2. Oke, kemudian saya akan gunakan ini. Oke, saya enter, kemudian saya akan tap ke dalam, kemudian tap lagi, oke, tap lagi, kemudian Cout A. Oke, kita akan lihat hasilnya, tinggal klik run, maka hasilnya adalah 13579. Oke, ini kita simpan lagi dengan nama kegiatan